Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama Ardita Sound di channelnya tentang elektronika. Dan untuk sekarang ini di depan kita ada dua buah audio mobil, yang mana si audio ini kiriman dari Bapak Yuanda Azhari ya, dari Sumatera Utara atau dari Sibolga. Oke, selamat menonton. Dan kenapa ini bisa nyampe ke daerah saya, ke tempat saya, ke sini? Yang mana untuk audionya, karena mungkin saya sering mengotak-atik ke audio build up di bidang audio mobil, jarang ada di Indonesia seperti dari Pioneer atau Alpine dan yang lainnya. Walaupun sebetulnya itu baru sebagian, tidak mencakup keseluruhan. Tapi ya mungkin ada satu kepercayaan dari Bapak Yuanda untuk mengirimkan perangkat ke tempat saya. Sedangkan untuk kerusakannya juga saya itu ya masih bingung. Karena pada awalnya dari pembicaraan antara saya dengan Pak Yuanda itu, si audio mobil ini keduanya disimpan di bawah menggunakan power besar, dan kemungkinan di bagian depan, di depan mobil itu memakai tip mobil yang menggunakan Android, dan dimasukkan bagian outputnya ke bagian input yang ada di bagian atas atau ke DSP-nya, lalu dikeluarkan outputnya ke bagian powernya. Nah, ketika dipakai, si barang yang ini, yang di belakang dengan yang bersatu dengan power, itu keadaannya waktu ketika dinyalakan mungkin bisa menyala dengan normal keduanya, namun ketika dimatikan seperti ini, yang atas masih tetap menyala. Nah, itu kenapa? Apakah itu ada kerusakan dari audionya atau ada kerusakan dari penginstalasian? Itu yang menyebabkan sehingga si audio ini bisa datang ke depan saya. Ya mungkin saya mengira juga mungkin ada perangkat atau instalasi yang kurang pas, ataupun juga ada perangkat yang ada kerusakan lah, seperti itu. Namun setelah saya coba utak-atik udah beberapa kali, ternyata alat keduanya ini masih normal, masih mulus, dan belum ada kerusakan antara hardware ataupun software. Dan mungkin bagi Anda yang suka mengotak-atik di bidang audio, yang sudah mahir, bisa berkomentar bagaimana caranya agar supaya si audio tersebut bisa digunakan di belakang, bisa berjalan dengan normal, dengan tanpa menekan tombol ini, katanya harus bisa hidup. Dan setelah hidup, ketika dimatikan, di bagian DSP-nya itu bisa mati. Sementara seringkali ketika dimatikan itu, maksudnya bukan dimatikan dari sini, mungkin dimatikan dari depan itu, dari bagian Android-nya, si audio yang ini masih tetap bisa hidup. Nah, oke. Bagi Anda yang mungkin ingin mengasih solusinya bagaimana, silakan Anda bisa berkomentar. Oke, tapi untuk menurut saya seperti ini, buat Bapak Yuanda yang ada di Sumatera. Ini keadaannya, kenapa saya bilang ini masih normal? Karena sebetulnya ini mau tidak mau harus disimpan di depan. Itu to the point saya ya. The point-nya menurut saya ini harus dipergunakan di depan. Karena kenapa? Yang pertama,
si DSP ini atau bagian tip mobil dari yang atas ini, yang pertama satu tidak mempunyai tombol, dan cara pengoperasiannya itu di bagian input atau di bagian off on-nya itu ada di bagian sini. Nah, jadi si perangkat ini bisa dibilang seperti CD charger. Jadi CD charger tidak akan bisa berjalan tanpa menggunakan tip yang bawah. Jadi segala sesuatunya diprogram oleh di bagian bawah, bagian volume. Terusan ketika kita masuk ke bagian audio, dimasukkan ke bagian aux seperti ini. Ada bagian aux-nya sebentar. Nah, ini ada bagian aux-nya. Itu bekerjanya karena oleh programan yang ada di bawah ini. Bisa dilihat untuk aux-nya itu masih bisa berjalan normal. Ketika saya coba inputnya dipegang, itu masih normal sekali. Kita beralih ke bagian radio, dan ketika masuk di radio, si bagian grafik masih bisa berjalan ya. Lalu selanjutnya selain itu baik, lalu bagaimana ketika dipindahkan ke belakang? Apakah bisa untuk berjalan atau di remote atau dimatikan dan dihidupkan dari si Android tersebut, karena yang di depannya itu menggunakan Android, sementara ini ada di belakang bersama power. Saya rasa untuk sementara bisa, karena yang pertama mungkin kita mencoba di setting dulu, misalkan dari tadinya di sini dari FM di setting dulu ke bagian aux-nya, lalu si bagian audionya bisa berjalan. Namun ketika dimatikan, kenapa yang atas tetap hidup? Kalau ini kan mati ya, karena dimatikannya itu bukan dari sini, tapi dimatikan dari si Android tersebut. Dan yang bagian ini, nah kabel yang ini itu masuknya bukan ke bagian rem, karena petunjuk yang kuning itu seharusnya kan masuk ke bagian aki, sama seperti yang bagian tipnya yang ini. Nah, kalau ingin mati, menurut saya itu bisa langsung masuk ke bagian rem keduanya, karena di sini tidak mempunyai power. Jadi kemungkinan besar si alat ini bisa hidup dan bisa mati walaupun tanpa masuk ke bagian aki, tapi ke bagian pengontrolan dari tip Android yang di depan itu bisa mati. Nah, itu untuk solusi menurut saya buat Pak Yuanda ya, solusinya. Namun ketika dimatikan itu bisa mati dengan normal, namun ketika kita menghidupkan kembali itu tidak akan bisa kembali normal. Maksudnya ketika dihidupkan itu nantinya, kalau ini kan masuknya ke bagian kesini langsung ke aux Lauri, tapi nantinya itu masuknya bukan ke sini atau bukan masuk ke bagian FM radio, nanti masuknya ke bagian eksternal. Bisa dilihat contohnya. Nah, di sini saya bisa contohkan
Ini keadaannya hidup ya, anggap saja ini sebagai bagian Android bagian depan. Ini menggunakan tip lagi, satu lagi yaitu dari Kenwood, dan keadaannya hidup, bisa dilihat dari sini hidup. Dan saya sudah instalasi ini bagian kabelnya untuk aki dan juga bagian min, dan di sini ada kabel remote yang masuk ke bagian di sini ada kabel merah dari yang bawah, yang satu lagi kuning dan merah yang dari DSP dari atas. Kita coba untuk dimatikan, bisa dilihat, dimatikan dulu. Nah, ini keadaannya off, keadaan off. Di sini juga langsung off keduanya, itu karena menggunakan dari remote yang kabel warna biru. Nah, ketika dinyalakan, kita coba nyalakan kembali. Ini off, lalu nyalakan, ini masuk di radio tuner. Nah, di sini bisa lihat ini tampil dan bisa menyala. Dan sayangnya di sini masuknya bukan ke input linear. Jadi masuknya itu ke eksternal. Nah, jadi tetap saja walaupun bisa aktif secara normal untuk off on-nya, tapi tetap saja walaupun bisa dikendalikan dari depan, tetap saja ini harus menggunakan tombol untuk karena kan kalau di eksternal itu tidak bisa input, ini tidak bisa dibuka, kita harus masuk ke bagian AUX-nya. Kita masuk ke AUX, dicoba. Nah, kalau masuk ke AUX itu pasti si bagian audionya bisa aktif. Dan kita coba matikan kembali untuk anggap aja ini Androidnya, di off kan, dan di sini semuanya langsung mati. Nah, jadi seperti itu. Jadi menurut saya walau bagaimanapun itu agak susah untuk disimpan untuk di belakang, karena memang alat audio ini diperuntukkan untuk di depan. Jadi mungkin saya tidak akan bisa merubah-rubah untuk di bagian atas atau bagian bawah supaya bisa dipergunakan di belakang, sementara semuanya ada pengaturan di dalam audio yang ada di atas ini, ada pemrograman di bawah sini seperti itu. Tapi mungkin ada sobat atau dari rekan yang lain ingin menambahkan bagaimana caranya supaya bisa tetap di belakang tanpa harus dikontrol, dipijit-pijit dari bawah ini, dan bisa dikendalikannya itu dari depan. Oke, demikian dulu untuk sementara tutorialnya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi tambah ilmu buat saya juga. Bisa hidupkan, kita matikan lagi. Jadi mudah-mudahan saja dengan tutorial ini bisa mengerti ya buat yang ada di sana, buat Pak Yuanda. Dan mohon maaf, baru kali ini saya baru bisa kasih informasinya karena kemarin-kemarin banyak kesibukan dan ada lain hal. Aduh. Jadi untuk sementara seperti itu. Terima kasih buat Anda semuanya, dan sekali lagi yang ingin berkomentar silakan. Saya tunggu untuk solusinya, mudah-mudahan ada dengan cara lain
Misalkan dari eksternalnya itu bisa langsung dikunci, bukan di eksternal tapi masuk ke bagian bagian input atau di bagian out-nya ya, seperti itu. Oke, sekian dulu, mudah-mudahan dengan cara ini bisa dimengerti ya buat Pak Yuanda Azhari yang ada di sana. Dan ya menurut saya juga segimanapun walaupun pingin di belakang, tetap pemrograman ada di sini. Dari saya dicukupkan sekian dulu. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.